Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jocelyn Aumahu dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika dari Kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di video ini saya akan membahas tentang faktor manusia dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer atau nanti bisa kita singkat IMK. Nah, IMK itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan bagaimana sistem dibuat supaya mudah digunakan oleh manusia itu sendiri atau user. Kita masuk pada poin pertama, tentang saluran masukan dan keluaran. Nah, pertama kita bahas tentang saluran masukan dan keluaran. Sederhananya, ini adalah cara kita menerima informasi dari komputer dan memberikan perintah ke komputer. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya proses masukan atau input dan keluaran atau output. Nah, input adalah apa yang kita lihat, dengar, atau rasakan dari sistem. Contohnya, tampilan layar, suara notifikasi, atau getaran HP. Sedangkan untuk keluar atau keluaran atau output, itu adalah cara kita memberikan perintah kepada sistem, contohnya mengklik mouse, mengetik, atau melakukan perintah suara. Nah, ada beberapa jenis saluran penting. Yang pertama itu visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga haptik. Nah, apa itu visual? Visual adalah lewat mata. Paling sering digunakan misalnya untuk melihat layar. Sedangkan apa itu auditory? Auditory adalah lewat suara, misalnya notifikasi yang berbunyi. Sedangkan haptik adalah sentuhan, misalnya getaran pada HP. Kenapa ini penting? Karena kalau salah desain penggunaan bisa jadi bingung atau cepat. Pengguna bisa jadi bingung atau cepat lelah. Nah, contoh sederhananya, kalau semua informasi ditaruh di layar sekaligus, pengguna bisa overload atau kewalahan untuk mencernanya. Nah, makanya biasanya sistem yang bagus itu menggabungkan beberapa saluran supaya lebih mudah dipahami dan bisa digunakan oleh user. Nah, poin kedua tentang perbandingan manusia dan komputer. Nah, kita bahas perbandingan manusia dan komputer. Untuk sisi manusia itu kuat pada memahami konteks, berpikir dengan fleksibel, kreativitas, dan mengenali wajah serta emosi. Sementara bertimbang balik dengan komputer yang unggul untuk menghitung dengan cepat, menyimpan data dalam jumlah besar, bekerja terus tanpa lelah, dan hasilnya konsisten dan cukup akurat. Jadi dalam sistem yang baik keduanya harus saling melengkapi antar manusia dan juga komputer. Contohnya, komputer menghitung data, manusia yang mengambil keputusan. Ini disebut konsep human in the loop, artinya manusia tetap dilibatkan dalam proses itu sendiri. Poin ketiga, kita akan membahas tentang otak manusia dan beban kognitif. Oke, sekarang kita masuk pada bagian otak manusia. Otak kita mempunyai banyak fungsi, contohnya berpikir, mengingat, dan memperhatikan sesuatu. Ada istilah penting yaitu beban kognitif. Apa itu beban kognitif? Itu artinya seberapa berat otak kita bekerja saat memahami sesuatu. Kalau terlalu banyak informasi, otak jadi cepat lelah. Akhirnya pengguna akan jadi bingung, pengguna atau user di sini ya teman-teman. Nah, makanya dalam desain yang pertama harus diutamakan informasi harus disusun dengan rapi, tidak terlalu banyak dalam satu waktu, dan harus dibuat secara bertahap. Nah, itu yang dimaksud dengan otak manusia dan beban kognitif. Selanjutnya kita akan membahas tentang memori dalam IMK. Apa itu IMK? Yang tadi kita sudah sebutkan, IMK adalah singkatan dari interaksi manusia dan komputer. Nah, kita akan membahas memori. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama memori sensorik, yang kedua memori kerja, dan ada memori jangka panjang. Apa itu memori sensorik? Memori sensorik itu sangat cepat, hanya beberapa detik. Memori kerja kita pakai saat berpikir sekarang. Nah, sedangkan memori jangka panjang adalah kita ingat atau memori kita. Yang paling penting di sini adalah memori kerja atau yang kita pakai saat berpikir sekarang. Kenapa? Karena kapasitasnya terbatas, hanya sekitar 4 sampai 7 informasi saja. Makanya sistem harus membantu pengguna. Misalnya, pakai icon yang lebih jelas, menu yang konsisten, dan tidak memaksa pengguna untuk menghafal. Contoh fitur yang membantu, misalnya undo atau membatalkan tindakan, redo untuk mengulang tindakan, dan autosave atau menyimpan otomatis. Ini penting supaya pengguna tidak panik kalau salah dalam menginput sesuatu pada sistem. Untuk poin kelima tentang pemecahan masalah. Selanjutnya adalah cara manusia yang menyelesaikan masalah. Biasanya ada beberapa tahap. Yang pertama, menyadari ada masalah. Yang kedua, mencari kemungkinan solusi. Ketiga, mencoba solusi. 4, dan mengevaluasi hasilnya. Nah, sistem yang baik harus membantu proses ini. Contohnya, ada notifikasi kalau terjadi kesalahan. Ada grafik atau dashboard untuk melihat masalah. Dan juga ada simulasi atau percobaan tanpa risiko yang bisa kita jalankan sebelum kita terapkan pada dunia nyata. Jadi pengguna bisa belajar dan memperbaiki kesalahan dengan aman. Untuk poin selanjutnya, kita akan membahas tentang kesalahan dan model mental. Nah, kesalahan dan model mental. Itu adalah model mental itu adalah cara pengguna membayangkan bagaimana sistem bekerja. Kalau bayangan pengguna tidak sesuai dengan sistem, maka bakal terjadi kesalahan. Ada 2 jenis kesalahan. Yang pertama, sleep, dan yang kedua, mistake. Apa itu sleep? Sleep itu salah karena tidak sengaja, misalnya salah klik. Sedangkan mistake salah karena pemahaman yang keliru. Solusinya apa? Yaitu yang pertama, beri feedback atau respon dari sistem setelah kita melakukan sesuatu. Yang kedua, beri konfirmasi sebelum tindakan penting.
Yang ketiga, sediakan tombol undo atau membatalkan tindakan yang kita sudah lakukan. Nah, tujuan apa? Tujuannya supaya sistem lebih aman dan tidak membuat pengguna frustasi atau merasa stres jika melakukan suatu kesalahan yang tidak mereka ketahui. Nah, poin ketujuh, psikologi kognitif dalam desain. Terakhir kita bahas psikologi kognitif. Ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, memahami, mengingat, dan belajar. Nah, dalam desain sistem ini sangat penting. Supaya apa? Yang pertama, tampilan mudah dipahami atau UI mudah dipahami. Yang kedua, tidak membingungkan. Dan yang ketiga, nyaman digunakan. Beberapa prinsip penting, yang pertama, konsistensi. Yang kedua, kontras dan hierarki visual. Konsistensi, desain harus sama dengan semua bagian. Kontras, supaya semuanya bisa terlihat. Dan hierarki sosial, yaitu mana yang penting harus lebih menonjol. Biasanya juga dilakukan pada yang pertama user testing, uji coba ke pengguna langsung, atau evaluasi, melihat apa yang perlu diperbaiki. Contoh pada kehidupan nyata itu contohnya mobile banking, ada konfirmasi sebelum transfer. Dashboard data, ada grafik supaya mudah dipahami, dan kios publik untuk tombol besar dan lebih jelas. Semua itu dibuat berdasarkan pemahaman tentang manusia. Nah, kita masuk pada penutup sebagai kesimpulan, faktor manusia sangat penting dalam desain sistem komputer. Nah, kalau kita pahami cara manusia melihat, cara manusia berpikir, dan keterbatasan dari manusia itu sendiri, maka kita bisa membuat sistem yang lebih mudah digunakan, lebih aman, dan lebih nyaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini yang bisa saya jelaskan. Maaf atas kekeliruan dalam menyampaikan, dan maaf jika ada salah kata. Saya mohon semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dimengerti. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tuhan memberkati.